Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Aulia dengan NPM 0641200005. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisis Predator Prey Leslie Jaworth dengan pemberian racun pada predator. Yang pertama ada pendahuluan. Pada pendahuluan ini akan ada latar belakang dan tujuan. Untuk latar belakangnya, setiap makhluk hidup ini tentunya akan dituntut untuk senantiasa berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Model predator prey adalah objek kajian yang sangat menarik untuk dipelajari karena menyangkut eksistensi dari satu atau lebih spesies. Nah, dalam suatu lingkungan, tentunya akan memperlihatkan adanya interaksi antara predator dan prey. Misalnya di lingkungan peternakan yang terdapat predator dan prey, dengan prey terancam punah karena adanya predator. Dengan mempertimbangkan adanya peran manusia dalam eksistensi predator dan prey, di sini akan dibahas tentang model predator prey Leslie Jaworth atau pertumbuhan secara logistik dengan asumsi bahwa daya dukung lingkungan predator proporsional terhadap jumlah populasi prey dengan pemberian racun pada predator. Kemudian, tujuan dari makalah ini yaitu menentukan titik kesetimbangan dan menganalisa kestabilan sistem. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama model predator prey, kemudian fungsi respon Holding, model pertumbuhan logistik, dan model Leslie Jaworth. Yang pertama ada model predator prey. Model predator prey merupakan salah satu model interaksi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem dengan prey sebagai spesies dimangsa dan predator sebagai spesies yang memangsa. Interaksi yang terjadi antara mangsa dan pemangsa ini akan mengakibatkan terjadinya proses makan dan dimakan yang berpengaruh terhadap kepadatan populasi masing-masing. Di sini ada model dari predator prey dengan P-nya dan X-nya merupakan masing-masing menyatakan kepadatan populasi prey dan predator. Kemudian ada K, beta, dan psi-nya berturut-turut menyatakan kapasitas angkut, tingkat interaksi predator prey, laju predator prey, serta tingkat kematian predator. Dengan diasumsikan mereka itu lebih dari 0 karena setiap populasi berpotensi berkembang biak. Selanjutnya ada fungsi respon Holding. Pada fungsi respon Holding ini merupakan jumlah makanan yang dimakan oleh predator sebagai fungsi kepadatan makanan. Berdasarkan karakteristiknya, fungsi respon Holding ini terbagi dalam 3 tipe. Yang pertama ada tipe 1. Pada tipe ini diasumsikan bahwa penanganan dan waktu pencarian prey dapat diabaikan secara bersamaan. Atau bahwa mengkonsumsi makanan tidak mengganggu pencarian makanan. Adapun tingkat pertumbuhan mangsa pada model fungsi respon Holding tipe 1 ini yaitu A dikali X, dengan A-nya yang merupakan tingkat konsumsi maksimum predator terhadap prey dan X-nya jumlah populasi mangsa. Kemudian ada fungsi respon Holding tipe 2. Tipe ini menggambarkan rata-rata tingkat konsumsi predator ketika predator menghabiskan waktu untuk mencari prey. Artinya sifatnya ini perlambatan dengan tingkat pertumbuhan mangsa pada model Holding tipe 2 ini yaitu A dikali X dibagi 1 plus B kali X, dengan B-nya itu merupakan waktu pencarian prey. Dan terakhir ada fungsi respon Holding tipe 2.
Pada tipe ini, hubungan tingkat pemangsaan dan kepadatan prey bersifat sigmoid, di mana terjadi pada predator yang cenderung akan mencari populasi prey yang lain ketika populasi prey yang akan dimakan mulai berkurang, dengan tingkat pertumbuhan mangsanya yaitu AX kuadrat dibagi B kuadrat plus X kuadrat. Yang ketiga ada model pertumbuhan logistik. Salah satu model yang dapat digunakan untuk mengukur populasi suatu spesies yang melibatkan adanya daya dukung lingkungan terhadap pertumbuhan populasi. Model pertumbuhan logistik ini diberikan oleh persamaan sebagai berikut. Di sini P-nya ini merupakan kepadatan populasi, R-nya laju pertumbuhan, dan K-nya daya dukung lingkungan. Dan terakhir ada model Leslie-Jauer. Pada tahun 1948, Leslie dan Jauer memperkenalkan model dengan populasi predator tumbuh mengikuti model logistik sehingga pertumbuhannya terbatas. Selain itu, laju pertumbuhan predator sebanding dengan banyaknya populasi prey, sehingga jika dinotasikan XT-nya itu sebagai kepadatan populasi prey dan YT-nya merupakan kepadatan populasi predator, maka model Leslie-Jauer diberikan persamaan diferensial sebagai berikut, dengan si X dan Y-nya adalah variabel yang bergantung pada T, sedangkan yang untuk B, C, dan R-nya adalah konstanta positif. Kemudian ada metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini akan ada tahap penelitian. Yang pertama, penelusuran jurnal dan referensi. Kedua, penentuan asumsi. Nah, di penentuan asumsi ini ada 3. Yang pertama, predator prey bertumbuh secara logistik. Kemudian model yang digunakan, fungsi respon Holding tipe 2, dan terakhir pemberian racun hanya berpengaruh pada predator. Kemudian dilanjut, yang ketiga ada modifikasi model, kemudian penskalaan model, mencari titik kesetimbangan, menganalisis dinamik model di sekitar titik kesetimbangan, simulasi numerik, dan interpretasi serta kesimpulan. Selanjutnya kita akan memasuki hasil dan pembahasan. Nah, di sini yang pertama ada pembentukan model. Model yang digunakan pada penulisan ini mengacu pada persamaan predator prey dan model Leslie-Jauer dengan menggunakan fungsi respon tipe 2. Selain itu diterapkan penggunaan racun pada predator atau bisa dilambangkan dengan beta sehingga diperoleh modelnya sebagai berikut. Bisa dilihat model dari yang tadi pada persamaan 4.1. Nah, hal yang kita lakukan pertama yaitu penskalaan. Sebelum mencari titik kesetimbangan, terlebih dahulu dilakukan penskalaan terhadap model yang tadi pada model 4.1 ke dalam bentuk yang lebih sederhana tanpa mengubah model. Sistem penskalaan model akan memangkas beberapa parameter dengan melakukan penskalaan pada X, Y, dan T-nya. Bisa dilihat model 4.1 akan tereduksi menjadi model yang baru. Kemudian kita akan mencari titik kesetimbangan. Nah, untuk mencari titik kesetimbangan ini, saya menggunakan aplikasi Maple13. Di mana yang pertama saya akan memasukkan titik kesetimbangan model yang pada persamaan 4.2 diperoleh pada saat X dan Y-nya sama dengan 0. Kemudian kita akan menghasilkan 2 titik kesetimbangan. Yang pertama adalah
X-nya sama dengan Pi dan Y-nya sama dengan 0. Dan yang kedua adalah X dan Y-nya yang baru dengan X-nya min A plus min akar A kuadrat dikurang 4 mu per 2 dan Y-nya merupakan eta min C per eta dikali sigma dikali X yang baru. Dengan A-nya juga terlampir ya. Dimana mu dikali eta ditambah sigma eta dikurang mu C dikurang mu sigma eta dibagi sigma eta. Yang ketiga, kita akan melakukan eksistensi titik kesetimbangan. Berdasarkan kondisi biologis di alam, jumlah populasi spesies tak negatif, maka solusi dari model penskalaan dengan X dan Y-nya sama dengan 0 harus tak negatif. Eksistensi titik kesetimbangan dari model tersebut dinyatakan pada E0 merupakan elemen dari R positif, maka E0-nya ini adalah titik equilibrium. Dan yang kedua, S1-nya adalah titik equilibrium jika A pangkat 2 dikurang 4 mu lebih dari sama dengan 0. Dan yang keempat, kita akan menganalisis kestabilan titik kesetimbangan. Kestabilan titik kesetimbangan dapat ditentukan berdasarkan nilai eigen dari matriks Jacobian. Kestabilan E0 dan E1 dapat diperoleh dengan menggunakan aplikasi Maple13. Matriks Jacobiannya diperoleh dengan mencari turunan dari model penskalaan di mana X dan Y-nya itu sama dengan 0. Di sini bisa dilihat matriks Jacobian yang saya peroleh. Kemudian kita yang pertama akan mencari kestabilan pada E0. Linearisasi di setiap titik kesetimbangan E0 pada matriks Jacobian menghasilkan matriks Jacobian untuk titik tetap E0. Di sini matriks Jacobian untuk titik tetap E0 pada persamaan 4.5. Untuk mencari nilai eigennya, saya menggunakan aplikasi Maple. Di sini ada bahasa pemrograman Maple-nya terlampir ya, bisa dilihat. Kemudian kita akan menghasilkan nilai eigennya ada dua. Yang pertama yaitu min 1 dan yang kedua yaitu eta min C. Di sini bisa dilihat lambda 1-nya ini jelas bernilai negatif, sedangkan lambda 2-nya bernilai negatif jika eta-nya itu kurang dari C, yang kontradiktif dengan syarat eksistensi titik kesetimbangan bahwa eta-nya itu lebih dari C. Dengan demikian, titik kesetimbangan E0 tidak dapat mencapai titik kondisi stabil. Kemudian, kita akan mencari kestabilan E1. Sama seperti mencari kestabilan E0, kita akan menglinearisasi di sekitar titik kesetimbangan E1 pada matriks Jacobian, sehingga kita akan menghasilkan matriks Jacobian titik tetap E1. Kita bisa melihatnya di persamaan 4.7 berikut. Dengan menggunakan aplikasi Maple juga, kita akan mendapatkan nilai eigennya, yaitu min C plus min akar C kuadrat dikurang 4T dibagi 2. Dengan C-nya yaitu delta 1 plus eta dikurang C dikurang 1 lebih dari 0 dan D-nya merupakan delta 1 ditambah delta 2 dikurang 1 dikali eta dikurang C lebih dari 0. Titik kesetimbangan S1 dapat mencapai kondisi stabil jika RE nilai eigennya kurang dari 0 dengan ketentuan si nilai C pangkat 2 dikurang 4D itu lebih dari 0, kurang dari 0, dan sama dengan 0. Dengan demikian, titik kesetimbangan S1 dapat mencapai kondisi stabil dengan memenuhi syarat eksistensi kesetimbangan, yaitu ketika
eta dikali mu plus sigma kurang dari mu dikali si plus sigma eta, dan ketika etanya lebih dari si. Dan terakhir, kita akan melakukan simulasi numerik. Pada pembahasan ini dilakukan simulasi numerik untuk mencapai dinamika model di sekitar titik-titik kesetimbangan dan efek pemberian racun terhadap populasi predator. Yang pertama, kita akan melakukan simulasi numerik pada E0. Titik kesetimbangan E0 ini yang telah kita ketahui yaitu mu dan 0. Kondisi kestabilan dan dinamika populasi untuk titik kesetimbangan N0 dengan melakukan simulasi menggunakan nilai-nilai parameter pada tabel 1 akan menghasilkan nilai awal pada tabel 2. Bisa dilihat. Kemudian kita akan memperoleh plot grafik untuk dinamika dari setiap populasi. Pada gambar yang pertama ini, simulasi yang ditampilkan pada gambar 1 ini menunjukkan 3 kondisi, di mana pada kondisi A ini menunjukkan tidak adanya racun yang diberikan pada predator. Kemudian yang B-nya menunjukkan bahwa banyaknya racun yang diberikan pada predator setengah dari laju pertumbuhan intrinsik predator. Dan yang C menunjukkan banyaknya racun yang diberikan pada predator hampir mendekati laju pertumbuhan intrinsik predator. Pada gambar 1 ini memperlihatkan dinamika di sekitar titik E0 yang tidak stabil saddle. Kedua populasi awalnya bergerak menuju E0, kemudian menjauh setelah berada di sekitar titik E0. Selanjutnya, kita akan melakukan simulasi numerik pada E1. Dari persamaan yang penskalaan, di mana X dan Y-nya sama dengan 0, diperoleh titik kesetimbangan E1-nya dengan X dan Y-nya yang baru. Di sini titik E1-nya dikatakan stabil jika memenuhi syarat kestabilan untuk D lambdanya ini lebih dari 0 dan D lambdanya kurang dari 0. Kondisi kestabilan dan dinamika populasi untuk titik kesetimbangan E1 dapat dilihat dengan melakukan simulasi menggunakan nilai-nilai parameter pada tabel 3 dan menghasilkan nilai awal pada tabel 4. Untuk melihat dinamika populasi predator prey pada titik kesetimbangan S1 dapat menggunakan aplikasi Maple13 dengan bahasa pemrogramannya sebagai berikut dengan memasukkan model dan parameter dari masing-masing kondisi. Di sini saya memasukkan parameter yang pada kondisi yang pertama. Nah, untuk dinamika populasi bisa dilihat pada gambar 2. Di sini menunjukkan 3 kondisi. Untuk kondisi yang pertama menunjukkan tidak adanya racun yang diberikan pada predator. Kemudian kondisi yang kedua menunjukkan banyaknya racun yang diberikan pada predator adalah setengah dari laju pertumbuhan intrinsik predator. Dan yang ketiga menunjukkan banyaknya racun yang diberikan pada predator hampir mendekati laju pertumbuhan intrinsik predator. Di gambar 2 ini menunjukkan bahwa setiap variabel akan konstan menuju ke suatu titik yang artinya laju pertumbuhan populasi predator prey sudah mencapai kondisi stabil. Nah, pada ketiga kondisi tersebut, populasi kedua spesies tidak punah. Selanjutnya, untuk melihat dinamika dari setiap populasi pada ketiga kondisi tersebut, kita bisa menggunakan nilai awal yang tadi pada tabel 4. Bisa dilihat pada gambar 3
Untuk dinamika populasi S1 pada kondisi stabil dengan lambdanya lebih dari 0, pada gambar 3 ini menunjukkan titik S1-nya ini stabil. Maaf Rat, maksudnya dinamika populasi predator prey yang bergerak menuju titik S1 ini stabil di titik tersebut. Kita bisa melihatnya dari titik-titik S1-nya. Dia mengarah ke titik S1, baik dari gambar C, gambar A, dan gambar B. Selanjutnya, kondisi kestabilan dinamika populasi titik kesetimbangan S1 untuk D lambda kurang dari 0 dapat dilihat dengan melakukan simulasi menggunakan parameter pada tabel 5 yang ini. Sehingga kita akan menghasilkan nilai awal simulasi S1 pada kondisi D lambdanya kurang dari 0. Nah, kita bisa melihat pada gambar 4 untuk dinamika populasi untuk S1 pada kondisi stabil dengan D lambdanya kurang dari 0. Di sini menunjukkan dinamika populasi pada dua kondisi. Nah, kondisi yang pertama menunjukkan tidak adanya racun yang diberikan pada predator, dan yang B menunjukkan banyaknya racun yang diberikan pada predator. Pada kedua kondisi ini, populasi predator prey tidak mengalami kepunahan. Bisa dilihat pada gambar 4 ini menunjukkan bahwa populasi predator prey ini menuju ke titik S1 dan mencapai kondisi stabil di titik tersebut. Dan terakhir ada kesimpulan. Kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, diperoleh 2 titik kesetimbangan, yaitu untuk yang pertama pada X-nya sama dengan Pi dan Y-nya sama dengan 0, dan yang kedua yaitu mendapatkan X dan Y yang baru dengan X dan Y-nya terlampir. Kemudian titik kesetimbangan R0 tidak dapat mencapai kondisi stabil, sedangkan titik kesetimbangan S1 mencapai kondisi stabil apabila memenuhi syarat eksistensi titik kesetimbangan, yaitu eta dikali mu plus sigma kurang dari mu dikali si plus sigma eta, dan ketika etanya itu lebih dari si. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.